dan selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di dalam channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto ini. Saudara sekalian, pada saat ini kami, Budi sebagai pembawa firman, ditemani oleh kameramen yang baru, Saudara Dio. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita semua, supaya kita bisa melanjutkan apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha pengasih dan penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini yang cerah, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bertemu di dalam channel ini. Kiranya semuanya itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan buka pikiran dan hati kami, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa menerima apa yang Kau firmankan, pelajaran-pelajaran yang akan Kau berikan kepada kami, dan supaya kami dapat menghayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan jalannya doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami semua dijauhkan dari semua pencobaan dan dapat berkonsentrasi hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi shalom, saudara sekalian. Tema pada pagi hari ini adalah bertahan di dalam pencobaan. Nah, firman diambil dari kitab atau surat 1 Petrus 4 ayat 4 dan 5. Sekali lagi, surat 1 Petrus 4 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Saudara sekalian, surat 1 Petrus ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada beberapa jemaat di luar negeri, artinya Yahudi yang berada di perantauan. Sebab jemaat-jemaat ini, mereka hidup di tengah suatu masyarakat yang asing dengan kebudayaan yang berlainan, kepercayaan yang berlainan, di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di sana. Tetapi, saudara sekalian, kita tahu bahwa meskipun kita itu menyesuaikan diri, tetapi ada batasan-batasan iman, di mana kita tidak bisa lagi bertoleransi kepada kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan iman kita. Nah, itulah yang dialami oleh beberapa jemaat di perantauan yang mengkhawatirkan Rasul Petrus, sehingga surat ini ditulis. Saudara sekalian, pada saat ini kita semua juga berada di tengah-tengah suatu masyarakat yang majemuk, di mana kita juga tinggal di sini sebagai minoritas, yang biasanya juga dicurigai karena kita berbeda. Berbaiklah kita supaya kita bisa bertoleransi dengan masyarakat di lingkungan kita. Tetapi ada banyak hal di mana duniawi
di lingkungan kita itu selalu menekan kita. Yang paling masif adalah tekanan secara dunia pekerjaan, di mana kita harus bekerja. Di dalam lingkungan pekerjaan kita masih bisa ditemui di sana-sini bahwa lingkungan tersebut tidak memakai norma-norma atau kurang baik di dalam kehidupannya. Banyak rekayasa-rekayasa untuk bekerja dalam keuangan, di dalam perizinan, dan macam-macam hal yang dipergunakan hanya untuk menguntungkan diri pribadi. Nah, saudara-saudara, dalam pekerjaan-pekerjaan ini kita dituntut untuk tetap beriman, dan kita tidak masuk berkubang di dalam ketidaksenonohan tersebut. Sulit, sangat sulit. Tetapi jemaat-jemaat di mana dulu Rasul Petrus itu menulis surat sudah berhasil melampauinya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, tekanan di dalam kehidupan yang tentunya masih berkaitan tidak langsung dengan pekerjaan. Di sini tekanan lebih merupakan satu soft power yang merupakan ajakan, yang merupakan suatu penawaran supaya kita masuk di dalam dunia hiburan duniawi seperti yang mereka lakukan. Tanpa sadar, kita sedang digiring masuk ke dalam satu suasana hedonisme, yaitu hal yang mementingkan kenyamanan, kenikmatan, hiburan duniawi. Mereka berkata, mumpung masih bisa, kapan lagi kita bisa menikmati dunia ini? Kapan lagi kita bisa menikmati hiburan? Nikmatilah sepuas-puasnya. Mari kita berpesta. Nah, saudara-saudara, hedonisme ini tanpa sadar akan menyeret kita kepada suatu ketidaksenonohan juga. Bagaimana semua itu dapat terjadi? Tentu karena banyak di antara kita yang imannya gugur karena hal-hal tersebut. Saudara sekalian, pada pagi hari ini surat Rasul Petrus mengingatkan kita bagaimana kita harus bertahan. Mereka mengatakan dan menjadi heran, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Ketidaksenonohan itu adalah kubangan dosa. Dan mereka memfitnah kamu. Saudara sekalian, bagi kita atau saudara yang bertahan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan dengan baik, maka bersiap-siaplah untuk menerima fitnah dari mereka. Itu sudah tertulis di dalam surat Rasul Paulus ini. Tetapi mari kita bertahan seperti jemaat-jemaat di mana Rasul Petrus menulis surat tersebut. Mereka mampu bertahan dan keluar dari pencobaan itu. Tekanan-tekanan itu memang membuat sebagian saudara gugur, tetapi lebih banyak yang mampu bertahan. Semuanya itu akan menjadi kesaksian iman kita
seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman kita itu dapat bertahan sampai akhir zaman. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu. Pada saat ini kami mohon supaya Tuhan menguatkan banyak saudara-saudara kami yang berkecimpung di dalam duniawi, sehingga mereka tergoda untuk ikut terseret di dalam suatu kenikmatan dunia dan ketidaksenonohan. Kuatkan kembali, ampuni, tegur, supaya kami dapat kembali kepadamu. Dan kepada mereka yang dapat bertahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru dan penghiburan, supaya mereka bisa menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan, selanjutnya kami juga memohon kepadamu, menjelang tahun politik 2024 yang akan kami jalani ini, di mana situasi politik sudah mulai menghangat. Tuhan berikan kepada kami ketenangan, dan Tuhan berikan kepada kami pilihan yang baik, supaya semuanya dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Indonesia ini, dimanapun kami berada, supaya kami bisa selalu eksis dan memberikan nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan kami, betapapun kami mendapatkan tekanan. Kami berdoa untuk sebuah jemaat kecil di kota Bumiayu yang sedang membangun dirinya untuk mendewasakan dirinya. Banyak halangan dan banyak kekurangan, dana, tenaga, dan sebagainya. Mohon Tuhan dampingi mereka semua, supaya dapat membangun dirinya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana sakramen perjamuan kudus tanggal 2 yang akan datang, supaya kami layak dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima sakramen-sakramen tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali selamat pagi saudara sekalian. Selamat beraktivitas dan tidak lupa sampai berjumpa kembali di dalam channel doa pagi yang akan datang setiap Selasa dan Kamis bersama Gereja GKI Gatot Subroto 88. Terima kasih. Shalom.